Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Video kali ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman tentang tips bagaimana untuk memulai menjadi YouTuber. Mungkin teman-teman yang sedang singgah di video ini karena sedang mencari tips tersebut, jadi ketemu dengan video saya dan tepat sekali karena saya akan memberitahukan tips-tipsnya berdasarkan pengalaman saya. Oke, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe channel ini, semoga terus berkembang dan bisa berbagi manfaat. Saya akan perlihatkan sedikit. Saya akan masuk ke Chrome. Di sini saya menggunakan HP dan posisi HP-nya saya landscape atau tidur supaya hasil rekamannya bagus. Kemudian saya masukkan di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman kalau masuk ke Chrome. Di Chrome ini kalau saya ketik memulai jadi YouTuber. Oke, saya akan pencarian dan di sini akan ada banyak ya tips-tipsnya, dan nanti saya khawatir teman-teman pusing, makanya saya membuat tips menurut pengalaman saya pribadi dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman dan bisa menjadi inspirasi. Nanti setiap teman-teman itu akan punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Oke, di sini macam-macam, ada 10 cara menjadi YouTuber, 12 plus cara jadi YouTuber. Supaya tidak pusing, kita langsung aja masuk ke tips yang akan saya sajikan. Oke, ini akan posisinya berubah menjadi portrait. Di sini tips-tipsnya sudah saya rangkum. Yang pertama teman-teman yang harus teman-teman siapkan itu adalah niat. Niat menjadi YouTuber itu apa? Teman-teman ini niatnya apa? Untuk iseng-iseng aja ngevlognya ya. Nanti kalau iseng-iseng aja ya nanti juga hasilnya akan iseng-iseng. Nah, oke, niat yang pertama kali. Nah, buat sahabat-sahabat muslim, jika memang niat kalian itu adalah untuk mencari sampingan, ya maaf ya, untuk mencari sampingan, maka teman-teman niatkan bahwa menjadi YouTuber ini adalah bagian daripada melaksanakan kewajiban mencari rezeki, supaya teman-teman itu tetap mendapatkan pahala dengan menjadi YouTuber ini, sehingga pekerjaan menjadi YouTubernya tidak sia-sia ya, karena pahala itu penting untuk di akhirat nanti. Nah, niatnya ditentukan ya, harus kesungguh-sungguhannya itu, sebab nanti ini berkaitan dengan keistiqomahan selanjutnya. Oke, setelah niatnya benar, kemudian yang kedua adalah teman-teman itu minimal punya HP, punya laptop atau salah satunya. Kalau teman-teman punya keduanya bagus juga. Ya, ini minimal ya, minimal. Nanti karena ini pemula, jadi pemula itu nggak harus teman-teman itu punya langsung lengkap, mulai dari kamera, mikrofon, kemudian laptop, software editing video dan lain sebagainya, itu lengkap itu teman-teman. Nah, ini minimal ya, karena ini kontennya untuk rakyat jelata, bukan untuk yang sudah menengah ke atas. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah menengah ke atas silakan dilengkapi, tapi mudah-mudahan niatnya itu harus kuat dulu, sebab kalau tidak kuat nanti bisa tumbang di tengah jalan. Oke, minimal punya HP atau punya PC atau laptop ya. HP nanti teman-teman bisa gunakan untuk merekam ya, karena HP kan ada kameranya ya, jadi teman-teman bisa merekam. Kemudian kalau teman-teman tidak pede untuk merekam apa, nanti tergantung ide ya. Bisa juga teman-teman rekam layar seperti saya ini. Sekarang kan saya sedang merekam layar. Nah, ini salah satu cara memanfaatkan fasilitas untuk tetap bisa menjadi YouTuber. Oke, kemudian begitu juga laptop. Laptop itu gunanya adalah untuk kita mengedit-edit ya, untuk mengedit-edit videonya ataupun nanti rekam layar laptop, memberikan tutorial-tutorial juga bisa. Oke, yang penting minimal punya HP atau punya laptop, kalau punya dua-duanya juga bagus. Kemudian tiga, siapkan nestnya apa. Tema teman-teman itu harus jelas. Nah, saya sarankan teman-teman itu menggunakan tema tema tertentu ya, satu tema aja. Atau ya satu tema aja, sebab kalau misalnya temanya itu campur, nanti
hasilnya juga tidak maksimal teman-teman, karena para subscriber ini dia mau bergabung untuk satu pembahasan, kemudian dia belum tentu akan tertarik dengan pembahasan yang lain. Misalnya teman-teman ini bikin ngevlog ya, maksudnya teman-teman merekam video tentang ternak ayam. Nah kemudian nanti teman-teman itu eh, para viewer atau pengunjung ini dia akan merekam bukan nantinya para subscriber ini yang gabung ke situ karena tertarik dengan ternak ayam, kemudian nanti teman-teman campur di situ dengan tutorial komputer misalnya atau tentang servis HP. Nah itu tidak nyambung ya. Jadi harus satu tema tertentu, teman-teman harus siapkan tema apa. Nah saya sarankan teman-teman tuh fokus dengan satu tema dulu ya, fokus satu, minimal teman-teman fokus dengan 2 tema boleh, tapi kalau misalnya 2 tema saya sarankan teman-teman tuh punya 2 channel ya, 2 channel ya, satu channel tentang ternak ayam, satu channel lagi tentang yang lain. Oke seperti itu. Kalau mau banyak juga boleh, tetapi teman-teman itu harus fokus 1 atau 2 channel dulu, sebab kalau kebanyakan nanti nggak kepegang dan ujung-ujungnya nanti runtuh di tengah jalan ya. Oke siapkan nice nih, ini penting. Jadi misalnya kalau bahas tentang cleaning service misalnya ini ya, bahas tentang cleaning service, jadi semua yang berkaitan dengan cleaning service itu teman-teman bahas di situ, mulai dari cara mengepel, tips mengepel, tips mencari untuk pelannya apa, kemudian untuk pembersih lantai itu bagusnya yang merek mana, kemudian belanja semua yang berhubungan dengan cleaning service. Atau kalau teman-teman misalnya kerja di supermarket, nah teman-teman bisa ngevlog hari-hari teman di supermarket seperti apa. Nah kemudian kalau di Indonesia biasanya laris laris yang berkenaan dengan larisnya yang berkenaan dengan yang rada-rada konyol begitu. Kadang-kadang orang yang ngevlog yang konyol-konyol gitu, kayak drama anak-anak anak-anak bikin drama sama orang tuanya misalnya, atau hari-hari di rumah. Itu biasanya laris tuh. Kalau yang kayak gitu nyampur-nyampur juga nggak apa-apa, karena di situ yang menjadi figurnya itu adalah pemilik YouTube itu ya. Nesnya itu pemilik YouTube itu, jadi apapun yang dilakukan itu tetap laku kalau yang seperti itu. Dan itu biasanya banyak ya. Dan teman-teman juga bisa mengupload audio-audio atau video berbagai macam, silakan. Itu bebas teman-teman. Cuman saran saya untuk memulai, teman-teman itu usahakan untuk video original sendiri supaya tidak kena copyright ya. Sebab kita pakai video original saja itu tetap kena copyright kadang-kadang kalau kita kurang kurang hati-hati. Kemudian keempat, siapkan Gmail. Untuk punya Gmail ini gampang, caranya gampang sekarang ya untuk membuat Gmail, nanti akan diajarin di channel ini. Oke. Kemudian 5, bikin channel. Nah, bikin channel YouTube itu setelah teman-teman punya Gmail, nanti kita masuk ke YouTube dan kita bisa membuat channel. Teman-teman yang masih awam nanti saya akan buatkan video bagaimana cara membuat channel yang benar. Oke, kemudian yang keenam adalah upload video. Tentunya video hasil daripada kamera teman-teman, nggak harus diedit bagus juga sih, namanya juga untuk pemula ya. Jadi pengambilannya diupayakan bagus, kemudian nanti tinggal upload. Kalau teman-teman mau contoh video-video yang tanpa edit, silakan bisa teman-teman lihat di channel Erora, itu channel YouTube saya yang tidak banyak editan ya. Bahkan ada yang cuman merekam seperti ini langsung diupload. Oke, contohnya. Dan kalau untuk yang sudah diedit-edit, teman-teman bisa lihat di tutorial channel. Oke, lihat di sudut video. Nah, kemudian setelah itu nanti ada target yang akan kita capai di YouTube ini untuk sampai kepada yang 7, daftar YouTube AdSense ya. Dan ini yang umumnya orang kejar, maksudnya menjadi target ya.
Nah, tadi kembali kepada niat, kalau teman-teman bisa menjadikan nge-YouTube ini sebagai hobi, maka nanti teman-teman akan sampai ke yang tujuh ini. Tapi kalau misalnya niatnya untuk sampai ke yang tujuh ini, belum tentu teman-teman bisa istiqomah. Karena nanti itu ada titik jenuhnya di saat kita membuat YouTube itu. Tapi tenang saja, mudah-mudahan teman-teman ini tetap semangat dan pantau terus channel ini, karena di sini saya akan khusus berbicara tentang YouTube dan berbagai macam seputar itulah, sehingga kita ini tetap bisa bersinergi dan tetap bisa untuk saling bersemangat ya, karena saya sudah mengalami semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman yang pemula juga bisa melaluinya dengan baik. Kita sama-sama pokoknya. Nah, untuk daftar YouTube AdSense ini, aturan yang sekarang itu adalah kita harus minimal mendapatkan 4.000 jam tayang, dan itu mudah teman-teman, yang penting dijalani aja. Kemudian nanti karena ini bisa dicapai mulai dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun teman-teman, itu gampang. Malas-malasnya teman-teman itu 1 tahun lah bisa dapat ya, malas-malasnya teman-teman, yang penting istiqomah ya, yang penting istiqomah bisa sampai kepada yang tujuh ini. Dan untuk jam tayangnya 4.000, kemudian harus punya subscriber 1.000, dan itu mudah teman-teman. Oke, santai aja pokoknya ya. Oke, sekian teman-teman ya, sudah saya jelaskan semua. Semoga ini bisa menjadi inspirasi awal buat para YouTuber pemula. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di komentar, nanti saya akan jawab, dan apabila perlu saya akan bikinkan video untuk menjelaskannya supaya teman-teman mengerti dan memudahkan teman-teman jalan. Ya, nanti saya tips-tipsnya akan saya beri semua di channel ini. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe pokoknya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Ini sebagai pembukaan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.